mahal-mahal yang selarang reganya, tapi manusia tidak akan pernah mampu membeli nikmatnya makan. Bahkan guru kula ngendika bahwa nikmat makan, makanan ternikmat adalah lapar. Saya ulangi, makanan ternikmat adalah lapar. Kalau tidak percaya, ibu bisa buktikan ketika besok bulan puasa. Jam 3, jam 4 sore pada pergi ke pasar cari takjil dan sebagainya, makanan untuk buka puasa. Kabeh dipengini. Deleng getruk enak. Lihat nasi goreng nikmat. Deleng es campur, ya Allah, luar biasa. Tapi ketika sudah buka puasa, hanya makan tempe goreng, sudah kenyang, sudah. Makanya nikmat makan, makanan ternikmat di dunia adalah rasa lapar. Paribasa minum air putih, makan tempe goreng, makan tahu, kalau sudah kenyang ya sudah. Maka dari itu nikmat Allah yang luar biasa, sampai Allah ngendikan nabo. Semua nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita hanya ingin manusia kita bersama adalah bahagia. Jadi kalau ada masyarakat sindang hayu, ana sing merengut, sedih, besengut, tidak bahagia, tidak ceria, Gusti Allah yang tersinggung. Kenapa? Hakikatnya Allah hanya ingin kita adalah senang, kita adalah keep smile, senyum. Orang sedih, orang nyeluntrut, orang besengut, ngendikane Allah napa? 2000. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi, ketika masyarakat sidang hayu menghitung, mentotal, mengkalkulasi nikmati Allah, ditotal apa baik nikmati Allah, dihitung apa baik nikmati Allah. Allah yang mengatakan, Allah sehingga dikatakan sudah tidak akan mampu, tidak akan sanggup, ora bakal sanggup. Begitu besar dan banyak nikmati Gusti Allah yang kita terima di dunia. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Pangeran Gusti Allah zat kang maha penyayang, pangapura, memaafkan, lagi maha penyayang pengasih kalian masyarakat sidang khairul bariyah nadra ila ilayya ma anta illa kanzul adiyya ma anta illa kanzul adiyya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Al-qalbu mutayyam bi-dhahan Nabi wa salla wa sallam ala dhahan Nabi Nabiyina al-mukarram, Nabiyina al-musharraf, طه العربي طه العربي. القلب متيم بطه النبي
صلى وسلم على طه النبي يا نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد والآل والأصحاب من قد صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد والآل والأصحاب من قد Allah ayo tulur padha kesiya ben supaya urip tansah narima mula ayo tulur padha kesiya ben supaya urip tansah narima kanthi rasa ikhlas ninggalke perkara kang dosa imen Gusti Allah tansah paring rito sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى صلوا على النبي محمد Ya Rabbi salli alaihi. Begitu banyak nikmatnya Allah, begitu besar dan banyak nikmatnya Allah, sampai manusia ditantang oleh Allah kon ngitung, jawabannya adalah la tuhsuha, tidak akan mampu, tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmatnya Gusti Allah. Maka kunci bahagia kita di Sindang Hayu adalah ngendikane Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikamnya mengatakan, apa sebab kita di dunia di Sindang Hayu? Semakin kecil yang membuat kita bahagia, maka potensi kecewa juga semakin kecil. Saya ulangi, semakin kecil yang membuat kita bahagia, maka kecil pula potensi kita kecewa. Menungsa gede kecewane, merkane terlalu tinggi harapan dan kekarepane. Ketika gagal dalam harapan itu tadi, menggebu-gebu harapannya. Ketika gagal, sakitnya tuh di sini. Lagi kan contoh, kalau Anda percaya kita contoh. Para sahabat, contoh saya saja. Itu curhat. Saya berpikir, saya berangan-angan. Kalau saya punya istri, anaknya Pak Bupati misalnya. Ini misal. Allahumma. Tapi kan ini dalam tanda kutip misalkan umpamanya.
Saya berpikir kalau saya punya istri anaknya bupati, saya berpikir saya rasanya kok bahagia. Karena wong bupati pejabat mesti umahnya magrong-magrong. Kendaraan ning kinclong-kinclong, anak watune moblong. Saya berpikir pejabat kabupaten melong-melong apa jenenge? Kinclong. Oke, glowing lah. Glowing kayak kecorong. Manis. Saya kejar cintanya Bapak Bupati. Saya berpikirlah saya ketemu bagian punya istri anak bupati. Karena seperti itu tadi. Tapi ketika saya mengejar terus, kemudian saya berambisi dan saya gagal dalam cinta, sakitnya tuh di sini. Kenapa saya kecewa? Karena saya menaruh besar harapan terhadap anaknya bupati. Itu yang dikatakan semakin tinggi potensi bahagia, tinggi pula potensi kecewa. Semakin kecil potensi bahagia, kecil pula potensi kecewa. Maka resep kita di dunia bahagia ketika Allah adalah apa? Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa in syakartum, siapa yang besar syukurnya, gede syukure, maka ditambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, siapa yang kufur orang gelem syukur, diancam kelawan bendune hukumane Gusti Allah. Syukur itu apa? Syukur itu adalah menerima yang kecil dan menganggapnya besar, bin gede matur nuwune, dan memberi yang besar menganggapnya kecil, bin tidak mudah diingat-ingat, orang gampang dieling-eling, orang gampang diundak-undak. Itu yang namanya syukur. Contoh, saya oleh Pak Ketua Panitia Patu Kiman, Mas Ulin, di Patu Kiman, jenengan tak maringi gelas. Saya diberi oleh Patu Kiman 5 viton. Kemudian saya buka tutupnya, saya taruh di gelas. Untuk haus. Haus sama haus. Hanaan. Hanaan. Tengelak. Ini cuma contoh. Hanaan. Rang. Tapi ini contoh saja. Saya oleh Pak Tukiman, moga Mas Ulin, saya tak kasih minuman. Oke, saya terima dengan lapang dada, sepanjang langsung nggak dibayar. Saya terima, itu saya terima. Kemudian saya nikmati dengan lahap, saya nikmati dengan sukacita, saya nikmati dengan penuh sukacita, dengan ceria, dengan gembira. Yang lihat karena yang memberi, ketika melihat yang diberi adalah bahagia dan bersyukur, yang memberi hatinya senang. Nek wis kadung senenge suka kale aweh maneh. La azi dan tapi sebaliknya, kalau tidak bersyukur, ketika saya diberi kok tidak bersyukur, malah kadang-kala sok ngecek, kadang-kala sok mengecek, sebelas stok dan sebagainya. Yang memberi hatinya sakit, nek wis sakit ndak bakal kasih lagi. Mergane sing aweh atine kadung gela, atine lara. Itu yang dikatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka pertama kunci bagi kita di Sindang Hayu, yang pertama adalah masyarakatnya supaya senang, supaya kon pada temenanan anggone asyukru ala nikmat, senang syukur nikmatnya Gusti Allah. Yang kedua, pengen hebat Sindang Hayu, pengen hebat Banjarsari, yang kedua caranya adalah ayakuna auladuhu abroron di Sindang Hayu, supaya punya keturunan anak-anak dzurriyyah yang abror.
Abror itu apa? Abror itu artinya bagus. Mulane kalau ada wayang namanya baror tasaunan, baror bagus ta apa nih? Saunan hatinya. Cara Islam baror tasaunan disampaikan ke tanah Jawa namanya wayang-wayang Bratasena. Makanya kalau wayang-wayang Bratasena, besarnya Bratasena namanya adalah warka'u dauron, warka'u ruku asafasiro, dauron muter jangan ngopo, jangan putus-putus, ibadah jangan bolong-bolong, warka'u dauron. Cara ilat Jawa ngarani werkudara. Simbol sholat, werkudara itu simbol sholat. Loh kok bisa? Maka jimat terkenal Werkudara ada dua. Jimat terkenal Raden Werkudara. Yang pertama adalah makanan kuku. Kukunya Werkudara namanya kuku pancanaka. Kuku itu kuku kuat, panca itu 5. Naka sesuatu yang tajam, barang sing landep. Barang sing landep gondungo adalah bar sholat yang 5 waktu. Pada minta nyuwun karo Gusti Allah. Yang kedua jimatnya dipanggul adalah namanya apa? Namanya godo rujak polo. Godo rujak polo itu bahasa Arab. Godan roja fa'aula. Godan besok roja harapan fa'aula surganya Gusti Allah. Orang kalau sholatnya bagus, akhlaknya juga harus baik. Orang kalau hatinya baik, lesannya juga harus baik. Salamatul insan bil lisan. Selamat orang yang manusia tergantung dengan lesannya. Orang itu mau disanjung juga karena lesannya, bahkan sampai dipukul di tengah jalan juga bisa karena lesannya. Maka wayang-wayang pendawa mencontohkan saya bagus-bagus semuanya. Wayang Werkudara gede dhuwur, tinggi besar seperti saya. Maka suaranya juga harus besar. Raden Werkudara. Iya aku Bratasena. Iya Werkudara ya Gajah Sena ya Jagal Bilawa ya Putut Ujug Iriba. Bulan ngaji teng daerah tepi dari Cilacap, misalkan di Demak, di Pekalongan. Ada yang tidak percaya umur saya selikur tahun. Nah, umur saya itu 21 tahun. Saya itu kelahiran tanggal 27. Bulannya bulan April, besok ulang tahun. Besok Abi ulang tahun. Tahunnya 2000. Berarti sekarang 21 tahun. Besok di bulan April 27 baru genap 22 tahun. Makanya tidak percaya kalau pula umur selikur tahun. Pasti ketika saya transit, yang ditanyakan oleh Pak I adalah Mas Ulin, Mbah Yai, putrane pinten. Burung apa-apa wis takon anak. Burung apa wis takon bocah, saya jawabnya simpel Mbak Yai. Jangankan saya tadi ya Pak bocah, wong biung bocah. Ibune anak-anak belum punya. Saya masih 21 tahun masih ta'alum di UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, kuliah di rampung. Diramungaken niku. Apalagi ketika pakai belangkon ketong tua, beneran kelihatan tua. Tapi kalau belangkonnya dicopot, tambah tua. Raden Werkudara simbol sholat. Adiknya Werkudara namanya Raden Arjuna, Raden Janaka. Itu bahasa Arabnya adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang-orang yang takut keagungannya Allah, pandai bersyukur mensyukuri kebesarannya Allah, kemudian wanahan nafsa 'anil hawa, dan bisa ngempet hawa nafsunya, maka hasilnya adalah hadiah dari Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Maka Raden Janaka, Raden Arjuna simbolnya orang puasa, simbolnya wong sing gelem priyatin, simbolnya gelem riyadhah, simbolnya gelem priyatin tirakat. Maka orang seperti Janaka hasilnya namanya Janaka Jannatuka, swarga kanggo sira untuk kita semua. Allahumma amin.
Maka anak-anak yang soleh-soleh selepas sholat kita hadiah dari Allah sampai perintah Allah yang namanya sholat, Kanjeng Nabi supaya sowan langsung kepada Allah, nampak yang namanya sholat 5 waktu. Tadinya itu 50 waktu. Untuk mendapatkan perintah dari Allah 50 waktu. Pertama 50 waktu. Kanjeng Nabi mudhun di langit ke-7, kepanggil dengan Nabi Ibrahim. Ditanya oleh Ibrahim, Muhammad, perintah dari Allah apa? Perintah 50 waktu. Ya tidak masalah, karena Khalilullah mempersilahkan saja. Turun lagi di langit ketiga atau keempat tadi berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Oleh Nabi Musa dikritik, ya Muhammad, jangan 50, minta korting sama Allah. Akhirnya naik lagi ke hadapan Allah, minta korting. Oke, dipotong 5 waktu, tinggal 45. Turun lagi di hadapan Nabi Musa, 45 masih banyak, minta lagi, minta diskonan lagi, minta kortingan lagi, naik lagi ke hadapan Allah, sudah 5. Mudun, masih banyak, sudah 5, dikurangi 5, sampai naik bolak-balik 9 kali. Setiap bolak-balik sudah dipotong 5, berarti 9 kali 5 45. Potongannya 45, diskonannya 45. Tinggal berapa? Tinggal 5 waktu. Makanya kita bersyukur sholat fardu kita itu hasil kortingan, diberi mudah oleh para nabi, diberi mudah juga oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah yang nyembadani, Gusti Allah yang memaklumi. Maka 5 waktu jangan sampai terasa berat, karena itu sudah dari hasil potongan dan diskonan, dipermudah oleh Gusti Allah. Bersolat kita jangan kemana-mana, minta kepada Allah apa yang kita minta. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين والحمد لله رب قدك المياس يا عمري يا غصين البالغ اليسر قدك المياس يا عمري يا غصين البالغ اليسر انت أهل الناس في نظري جل من سواك يا قمري يا رسول الله سلام يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي وأكرمني عدت يدي رب العالمين يا أهيل الجود Karena soleh bagus atine, karena mapan sari ilmune. Karena soleh bagus atine, karena mapan sari ilmune. Laku toreko lan makrifate uga hakikat pancing rasane. Ya Rasulullah سلام عليك يا ربي عشاني وأقدرني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وأقدرني حبك ياجي يا رب العالمين يا ريحان الجود والمنام ayo lakoni sekabehane Allah kang
ayo lakoni sekabehane Allah kang ngebakal ngangkat derajate senajan asor takadahire ananging mulya makom derajate Ya Rasulullah salam alaihi ya Rabbi asyam wa darajin Ya Rasulullah salam alaihi ya Rabbi asyam wa darajin Al-Qadiyati wa ta'ala Ya Ruhaila bi-turti wal-barajin Sallu ala Nabi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi. Ibu mempelajari bahasa Arab karena Kanjeng Nabi. Kita cinta bahasa Arab juga karena Kanjeng Nabi. Makanya kita senang bahasa Arab karena kita senang Rasulullah. Kita mempelajari bahasa Arab, sholat bahasa Arab, Quran bahasa Arab, bahkan kitab ya bahasa Arab. Mulanya kita mempelajari bahasa Arab karena apa? Karena Rasulullah. Qasidah bahasa Arab, aromasa, kangkung dan sebagainya, ngenteni sayur mata bahasa Arab qasidahane. Santa 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 mithli bainal ubudiyah wal ibadah lama aqli bahasa Arab. Yang tengah, saya suka bahasa Indonesia maskulin. Oke, bahasa Indonesia. Sukanya apa Bu? Saya sukanya yang perdamaian. Biarkanlah yang luar negeri ribut perkara perang dan perang, kita ribut minyak goreng. Perdamaian, 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 banyak yang cinta, tapi perang semakin banyak yang cinta, tapi perang semakin bingungku memikirnya. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi. Ya Rasulullah salamun alaika Al-Batayyani Rabbani Ya Uhailal Jodi Sallu ala Nabi Muhammad. Itu kalau ibu bapak sekarang sebelah sana. Saya mau pangapunten dalam ini apa-apa. Saya berdiri. Abdi berdiri. Mau dulu enggak? Ini. Pancen parawan-parawan Banjarsari orang mulia. Parawan. Oh ibu-ibu. Awewe. Oke. Sukanya yang melo-melo. Perawan. Sukanya yang melo-melo. قد أنصح لأبي وربت بحزنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم الأستاذ والمعلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ciri-ciri anak yang soleh solihah di Banjarsari pun tidak banyak ciri-cirinya, hanya dua, cuma dua. Yang pertama, kang aran soleh, bagus atimu, krono mapan sari ilmune. Jadi cara gampangannya adalah yang pertama anak soleh solihah, yang pertama adalah kudu bener akhlake, kudu bener atine. Yang kedua adalah mapan sari ilmune, bocah kudu nopo pinter. Cara gampangannya bocah soleh ya kudu alim, bocah soleh ya kudu alimah. Ibadah tanpa ilmu hasilnya adalah akmaluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadahnya tertolak. Contoh, example. Contohnya adalah misal sekarang bulan Sya'ban, besok Ramadan, ada seorang anakku sholatnya mempong hebat, subuh 5 rakaat. Takoni karo bapak, kamu kok sholat subuh 5 rakaat karo mbok esuk. Cara main singkat. Ngapunten, ibadah tanpa ilmu tadi, maka ibadahnya tertolak. La tuqbal, tidak diterima. Contoh lagi tadi, sholatnya mumpung, ya Allah, jangankan yang fardu, jangankan yang wajib. Ya Allah, sunnah muakkad dilakoni. Apa? Sholat Idul Fitri. Besok Ramadan selesai 1 Syawal Idul Fitri. Malamnya takbiran anak tadi, malamnya takbiran. Setelah takbiran, kemudian anaknya karena sholat subuh ada, mungkin di musola di masjid sekalian azan. Khairum minan nar. Takbiran dewek, adzan dewek, sembahyang dewek, ngimami dewek. Yani pada turut. Akhirnya mampang sholatnya subuhan bibat masalah pulang rumah mandi, kemudian akan berangkat sholat Idul Fitri. Serba putih, bajunya putih. Bodas. Putih tak bodas? Putih, sarungnya putih, kupluk songkoknya putih, sampai sendalnya putih, tekan sempak putih. Hebat, putih serba putih, sunnah putih, suci, masya Allah. Berangkat habis subuhan, kemudian langsung mandi tadi di masjid, mandi di rumah, kemudian dandan singkatan, masya Allah. Berangkat jam 5 sudah standby di lapangan. Yang nurut betul, bertekis ketok dewetan. Persis di belakang imam. Cari tempat, cari lokasi. Persis sholatnya di belakang imam. Sholat pertama, belakang imam. Malah barokah imam sholat Idul Fitri. Tapi tanpa ilmu, malah nantinya bahaya. Contoh, simpel saja. Anak taunya apa? Pokoknya nguku angger imamnya kelalen, imamnya lupa. Yang wajib mengingatkan adalah makmum dengan isyarat subhanallah. Kemudian ternyata betul imam sholat Idul Fitri, imam napa sholat Idul Fitri berapa rakaat? Rakaat pertama sebelum Fatihah maca takbir 7 kali. Rakaat kedua sebelum Fatihah membaca takbir 5 kali. Karena namanya juga sholat setahun sepisan. Wajar kalau misalkan ngebleng, wajar karena setahun sepisan 2 kali Idul Adha. Nah kemudian imamnya rakaat pertama lancar. Wah, takbir 7 kali, Fatihah suratan pendek. Oke, selesai rakaat pertama. Naik rakaat kedua, imamnya ngebleng. Langsung masuk ke Fatihah. Begitu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelingan, mana sih kelalen apa ya? Imam sudah kerasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Makmum belakang tambah terasa. Imamnya kelalen. Langsung subhanallah seru banget. Subhanallah. Padahal bunyinya persis. Subhanallah. Imam tetap lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Karena tetap Fatihah melaku beri dela-dela subhanallah. Jadi imamnya tetap melaku beri tetap ngeyel. Malah saut-sautan malah dua.
Kalau ada posisi seperti ini, kalau sampai imam manut kepada makmum, karena keinginannya makmum adalah imam supaya balik lagi ke takbir. Fatihah supaya berhenti di jalan, kemudian balik ke takbir. Kalau ada posisi seperti ini, kalau ada sampai imam manut kepada makmum balik, mari takbir ke awal lagi, malah sholatnya jadinya batal. Kenapa? Dalam tadi takbir 7 dan 5 hukumnya sunnah, dan Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Kalau sudah terlanjur masuk Fatihah karena sudah barang wajib, sudah tidak perlu kembali ke yang sunnah. Karena tadi lupa, darurat lupa, ini sudah. Tapi kalau balik malah jadi sholatnya batal. Nah, terus bagaimana? Tetap sholat Fatihah dirampungkan, tetap nanti sholat dirampungkan, dasar balik ke takbir. Nah, takbir bagaimana yang 5? Yang lalu biarlah berlalu. Ada contoh lagi, seorang ibu-ibu. Karena nonsen sedang halangan, harinya tidak bisa berangkat sholat Idul Fitri. Di rumah ngurusi kupak, ngurusi oporaya, ngurusi meja tamu kayak anak kacang bawang, kacang goreng, kacang coklat, kacang panjang, kacang brul kami dicapakan. Loh, pecel. Kacang panjang sebagainya, masya Allah. Wes, ibu kan tidak berangkat karena tadi halangan. Oke, bapak yang berangkat. Ya ibu ini takon masih muda, Mahmud muda. Saya, Mas Emin, saya mau tanya, ya, apakah saya boleh cium tangan suami? Padahal kan saya tidak berangkat sholat Idul Fitri. Nek cium tangan suami ya wudune batal. Berarti bagaimana rasa cium tangan suami kalau suami sudah punya wudu, kecuali nakana wudu maning. Oke, tapi kalau ketika wudu dia langsung sholat ya wudune batal. Berarti bagaimana rasa cium tangan? Kalau memang suami ingin menjaga wudunya, berarti cium tangan jarak jauh. Cium tangan jarak. Haus. Lah, berarti bagaimana? Saya ditanya, loh, kenapa suami istri yang sudah punya wudu bersama kok batal wudunya? Ya karena walaupun sudah suami istri, tetap dihukumi sebagai bukan mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh atau haram dinikah, baik karena keturunan atau nasab, karena sepersusuan, maupun karena perkawinan pernikahan. Contoh dari perkawinan pernikahan, suami pegang tangan atau kulit istri, wudunya batal. Tapi kalau pegang kulit mertua, nyentuh kulit mertua, malah tidak batal. Karena mertua adalah tetap orang tua, mertua hanyalah istilah, dan mertua bagaimanapun tidak boleh dinikah oleh menantunya. Karena mertua hanyalah istilah, hakikatnya adalah orang tua kita. Orang tua sendiri kita. Lagi gila itu. Jadi istri walaupun sudah menikah tetap dihukumi sebagai ajnabiyah, orang lain, bukan mahram. Mahram ya bro, bukan muhrim. Kalau muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram, itu muhrim. Tapi kalau mahram adalah orang yang haram dinikah karena beberapa faktor tadi. Itu udah boleh dinikah. Itu mahram. Lah nek muni nek bukan mahram, berarti orang-orang yang boleh dinikah. Tadi bahkan ada seorang adik tanya ke saya, kampus bersama saya punya kakak perempuan, ya. Punya suami, ya. Apakah saya wajib menutup aurat saya di depan kakak ipar saya? Wajib. Kok wajib? Wajib. Karena kakak ipar walaupun suaminya kakak, walaupun suaminya mbok kayu, itu dihukumi bukan mahram. Karena ada meninggalnya kakakmu, kamu sebagai adik besok bisa dinikah oleh kakak iparmu, itu yang dikatakan turun ranjang. Jadi bagaimana? Wajib menjaga auratmu di depan yang bukan mahrammu. Di malah pada sengaja nomor PK kang ipar malah pada sengaja untuk kamar mandi kurang dikandukan.
Ya jenenge ulah marani gebur. Mulane ya, karena ada meninggalnya kakakmu besok, adiknya tadi bisa dijadikan istri, itu yang dikatakan tadi turun ranjang. Maka kakak ipar di hadapan adik ipar hukumnya bukan mahram dan wajib menjaga auratnya. Auratnya perempuan adalah seluruh tubuh, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Auratnya laki-laki baina surat warubah, yaitu antara pusar sampai lutut, antara pusar budel ngantek teng. Itu auratnya laki. Yo, maka ini lagu tuh ngertos. Anak yang soleh, solihah, bener, ya pinter, ya bener. Ya tapi kudu nganggo ilmu, semuanya butuh ilmu. Beja-bejane wong tua nang alam dunia adalah ketika anak di dunia paham agama, paham ilmu. Resepnya 3 perkara orang tua kepada anaknya. Yang pertama, anaknya dibiayani. 2, anaknya diopeni, dirumati. Yang ketiga, anaknya dipriyatini secara batinnya. Bocah dibiayani, bocah ngaji, bocah sekolah butuh biaya perangkat, buku tulis, pulpen sebagainya, yaitu butuh perangkat biaya. Bocah mondok, ya perangkat ya biaya, bocah dibiayani. Yang kedua, bocah di rumah apa nih akhlaknya, terutama ibu kepada anak wajib al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Makanya ketika ibu punya anak, lare-alik, saya pernah ditanya, kok kenapa seorang ibu itu, padahal kan anak belum bisa bicara, masih umur 4 bulan, 5 bulan di gendongan, kok sudah diajak bicara? Itu yang dinamakan memancing komunikasi. Seorang ibu ya kudu pinter langsung ngomong. Bocah bayi urung ngerti apa-apa, urung bisa ngomong apa-apa, tapi oleh ibu digendong, diberi pancingan komunikasi, digendong. Wit Tanjung, wit Esem. Bocah seneng disanjung dan diesemi. Ya, diberi kasih sayang, digendong, ibu sing mulai cerewet. Nah, bocah kok ayu temen, bocah kok ganteng temen jangan irunge, kayak irunge ulin jangan. Iya, jangan calon iki anak wadon masyaallah jan pipine gemoy, irunge mbangir, mripate sipit, kemudian alise tipis, nanggal sepisan jan, lambene tipis untune gingsul. Orang melu-melu lah. Napa Bu? Aja seru-seru. Ya, niku anak itu suka disanjung dan diesemi. Masya Allah, inilah. Ya. Maka ibu sudah ngajak komunikasi pada anaknya. Syukur-syukur ketika lare digendong, bahkan ketika masih digandungan, umur 4 bulan, bayi itu sudah mulai mendengar, memorinya sudah berjalan. Makanya ibu ketika hamil mulai 4 bulan sudah diberi nyawa oleh Allah. Fanfuhuru, titipkan nyawa ke dalam jabang bayinya janin seorang ibu, maka itu bayi janin dalam kandungan ibu sudah mulai merekam, mendengar bulan yang aktif temenanan ketika ibu ketika hamil, terutama juga bapak lari di perut dibacakan Quran, sholat, patan, orang malah dangdutan, lagi ketemu gede malah kemana, lahir bayinya keder. Kemarin ketiga, iya, bon. Dan itu pendidikan itu yang dikatakan sebagai pendidikan prenatal sebelum kelahiran. Mendidik anak itu butuh yang namanya proses orang bolak-balik telapak tangan dengan mudahnya anda, tapi bahkan sejak bikin, sejak gawe itu anak peraturannya menang. Dari bikin, kemudian sampai jadi di perut ibu 4 bulan, 7 bulan, 9 bulan sampai lahir 7 harinya akek, kok apabila mampu akek kok
kemudian diberi nama anak ayo sina ismahu, anak diberi nama yang baik, jenenge baik ulin. Ulin itu artinya orang-orang yang berakal. Allahumma. Tapi kalau ulin tok, ulin kan dolan. Makanya nama saya itu bukan ulin setrik nuha, tapi ulin nuha. N-nya gandeng, double 2, N-nya gandeng, ulin nuha. Jadi satu kata, bukan dua kata, bukan ulin spasi nuha, enggak. Berarti ini ulin nuha berarti dolan adok, ya. Dolannya jauh, dolannya adok. Makanya nama saya itu bukan ulin spasi nuha, tapi ulin langsung, ulin nuha, li ulin nuha. Gelit tas. Ngeten, hanya double ganda ulin, jadi ini undang bulan ulin mbak, itu ulin mbak. Karena satu kata, nilai simpel ini pada jelasnya kalau pelit juga, pelit. Nah, ngeten diberi nama. Makanya barokah anak yang soleh-soleh luar biasa hebatnya. Mulia nemong tua di dunia sampai alam kubur bisa juga karena anak. Bahkan sampai sengsaranya orang tua dunia sampai alam kubur bisa juga karena anak. Mulianya orang tua ketika anak di dunia paham agama, ngerti Quran, orang tua sedang sakit, sakaratul maut bahkan sampai meninggalnya, anak ngerti kewajiban anak di dunia sebagai anak yang baik, yang soleh-solehah. Ya Allah, Bula kirim Fatihah, ganjarannya, pahalanya untuk orang tua yang sampai meninggal. Ya Allah, saya kirim Yasin, ganjaran, pahala untuk orang tua yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi tur. A'attahidu min dunihi alihatan yuridni rahman. يريد الرحمن بنور اللدون عني شفاعة غطسئا ولا إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم Allahumma. Tapi sengsara orang tua juga bisa karena anak. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang membiarkan. Dosa orang tua adalah membiarkan anaknya di dunia dalam kebodohan. Man taraka waladu jahil kullu dhanbun amilahu alaihi. Man taraka waladuhu jahil, wong tua meninggalkan anak di dunia dalam keadaan jahil. Orang ngerti agama bodoh perkara agamane, anak tidak paham matematika, rugi, tapi hanya rugi dunia. Anak tidak paham TIK, teknologi, informasi dan komunikasi, komputer, rugi, tapi rugi dunia. Anak tidak paham biologi, sains dan sebagainya, rugi, tapi rugi dunia. Tapi kalau sampai anak tidak paham agama, rugi nih orang mundinya drop, tapi rugi dunia. Mantaro kawalatuhu jahil, wong tua meninggalkan anak. Orang tua meninggal, anak ditinggal di dunia dalam keadaan jahil, bodoh. Kullu dhanbun amilahu alaihi, maka dosa-dosanya anak dilimpahkan kepada orang tua. Dosa orang tua cuma satu tadi dalam hal tadi, apa? Membiarkan ketika bersama anak di dunia, membiarkan agamanya anak. Orang tua senang mari masjid, anak dibiarkan di tengah jalan. Orang tua senang yasinan, anak dibiarkan pegang HP setan gek. Jauh dari agama, orang tua mikir apa kedewat, orang mikir anaknya agamanya anaknya murid. Maka sengsaranya orang tua bisa juga karena anak, akibat orang tua membiarkan anak-anaknya dalam hal kebodohan. Dan anak tidak akan pernah sukses tanpa doa dari orang tua. Nadanya Bayati. Anak tidak akan pernah sukses tanpa doa prihatin dari orang tua. Betapa seorang wanita, orang desa, orang gunung namanya Nyi Sukira.
Sukirah adalah seorang perempuan ibu. Kemudian beliau tanya kepada seorang kiai, kiai apa? Beliau kepengen dua anak sing soleh, anak sing pinter, anak sing hebat, anak sing sugih, anak sing apa-apa duwe, anak sing apa-apa anak. Aja kaya bunda kiai ini, bulan iki wong bodoh, wong ora duwe, wong ora apa-apa ora anak, apa rekasa, apa prihatin, apa ora duwe. Kiai ini jenenge beliau minta pada kiai sarannya. Napa kata kiai ini? Sukira, tidak ada anak sing mulia sing hebat tanpa prihatin doa seorang orang tua, terutama seorang ibu. Kan? Seorang Sukira, wong desa, wong gunung, minta pada Allah. Petengin dari kiai kau delusus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kena ilat-ilat Jawa, penutup ya Allah, betulnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi mergenet ini mantu pada Allah, ya tembus ngerasa dalam Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pula kepengen ya Allah, nakai pula jadi pula sing pintar, pula sing hebat, pula sing sugih, apa-apa anak, apa-apa duwe, ya Allah. Allah mengijabah seorang Sukira, orang desa, orang gunung, melahirkan seorang anak yang hebat, putih, ganteng, bagus, diberi nama Soeharto. Jadi seorang jenderal, ya seorang presiden 32 tahun menguasai Indonesia, Soeharto. Maka ketika anak-anak ke saya lare-lare pengen dolan tanggene gula, maka silakan tanya ke saya. Mas, saya mau tanya, ya. Apa saya pengen jadi orang yang hebat terus, anak yang sukses, anak yang sugih. Saya tanya balik, kamu masih punya seorang ibu? Masih. Dijaga teman-teman itu jimat kamu di rumah. Matan bagaimana? Pengen sugih? Pengen. Pengen mulia? Pengen. Pengen hebat? Kaya? Pengen. Caranya bagaimana? Qattayadahuma fa'inna minna mambatur rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibumu. Ulangi. Waqtayyadahuma fa inna minna mamba'ur rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibumu, karena di telapak tangan ibumu ada yang namanya mamba'ur rizq, sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membuka pintu rezeki dari arah mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberi pintu rezeki, membuka rezeki dan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Luar biasa. Saya ditanya balik oleh anak-anak, kenapa doa ibu sangat didengar oleh Allah? Jawabannya simpel. Kenapa sangat didengar oleh Allah? Karena sebelum ada orang yang mau mendoakan kita sebagai anak, satu-satunya di dunia yang mau mendoakan kita adalah dia, ibu kita. Adalah beliau, ibu kita. Kita belum bisa apa-apa. Mata kita belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, bibir belum bisa berucap. Ibu kita sudah mau mendoakan kita. Nang jagat urung ana sing ndonga untuk kita, ibu kita sudah berdoa untuk kebaikan kemaslahatan kita. Wetenge gede, ibu cekel tangan halus pegang perutnya sambil berdoa, sehat ya nak, pinter ya nak, bejo uripmu ya nak, mulya uripmu ya nak, barokah swarga ya nak, sukses ya nak, barokah dunya akhirat ya nak. Ngalane ibadah. Mulanya tidak ada anak yang sukses tanpa doa dan prihatin orang tua, terutama seorang ibu. Ya Taibah, ya Taibah, ya Tawal Ayana istaghnalik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Kepada panitia silakan untuk muter kotak atau surbanisasi atau pakai garpu, silakan. Kita ala barokah wujudnya sodakotin jariyah. Orang hilang badannya, tapi itu adalah tabungan kita dunia akhirat. Monggo kepada panitia untuk muter kotak itu sambil kita sholawatan minta bahagia. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Hayana Istajana
ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Sunan Kalijaga, ketika ada orang meninggal dan akan dimakamkan, Sunan Kalijaga ngikut sekalian dakwah di kuburan. Kemudian ketika mayit akan dimakamkan, Sunan Kalijaga membuat bulatan dari tanah, belunduk-belundukan lemah. Kalau cara Sunan Kalijaga itu diberi nama, dulu Kalijaga memberi namanya Gelu. Namanya Gelu. Sunan Kalijaga ngendika, para santri, nggih jan Sunan, iki wonge mati, nggih. Wong nek wis mati ndak bisa sholat lagi. Kalau sudah mati ndak bisa sujud lagi, sudah mati ndak bisa puasa dan sebagainya. Semua pintu amal kebaikan ditutup oleh Allah. Tapi gelu ora tugel perkara telu. Satu, yaitu namanya sedekah jariyah. Dua, ilmu manfaat. Tiga, anak-anak yang soleh-solihah dan mau mendoakan orang tua. Kalau cara lagunya, wong mati bakal pedhot amale, kejabat telu kang perkarane, amal jariyah ikhlas atine, seneng sedekah mring sababae, kaping pindho ilmu kang manfaat, terus diamalno kapan yen sempat, ora pandang sugih ora pandang melarat, Allah seneng karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan, anak soleh sing ngerti tatanan, gelem dongakno sarana iman, nganti wong tua tekan kuburan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah satu sama dengan orang wani metu mergang orang tuku dapat angin sorowin sirahe metoran. Salatullah salamullah ala rasulillah. Mangkat senam baline mriyang. Makasih temen ya. Ngakune Islam kudu sembahyang, tuku tatah gonatan kayu, tambah berkah sindah ayu. Salatullah salamullah salatullah salamullah mati bakal pedhot amale, kejabat telu kang perkarane, amal jariyah ikhlas hatine, seneng sedekah mring sababae, kaping pindho ilmu kang manfaat,
terus diamal ke kapan yen sempat ora pandang sugih ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekanku Ida madabanu Adam in qata'a amalu illa min daladin sadaqatin jariyah ilmin yuntaba'u bihi aw waladin salihin yad'u la sayaktine anakku tu Adam bakal meninggal dunia wong nek wis meninggal ndak bisa ngapa-ngapa ora teh ngapa-ngapa ora teh yang kuasa ora teh ngamal apa pedhot kabeh ngamale illa min dalasin kecuali 3 perkara wonge wis mati tapi ganjarane tetap ngusul 3 pintu. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu manfaat. Mulanya sangat rugi apabila ada orang tua sama sekali tidak pernah mengajarkan Quran kepada anak. Kadang-kadang ibu sok ngendikan, bukan saya tidak mau masulin, tapi saya kurang pede mengajarkan Quran kepada anak. Tidak pede lah, ibu wajib mulai Quran maring anak minimal suratul Fatihah. Biar apa? Biar mendapatkan ganjaran awal min yuntafa'u bih ilmune manfaat. Nanti anak besar ketika kecil sudah diulang Fatihah oleh ibu bapak supaya kenal Fatihah, supaya ngerti Fatihah dan hafal Fatihah. Anak nanti akan mengamalkan Fatihah, membaca Fatihah 1 hari 1 malamnya minimal wajibnya 17 kali Fatihah dibaca. 2, 4, 4, 3, 4. Itulah rakaat, saben rakaat maca Fatihah. Berarti yang wajib minimalnya Fatihah akan dibaca oleh anak ketika besar, ketika sudah balik. Kalau dan mumayyiz maka anak membaca Fatihah 17 kali. Fatihah dibaca ping 17 nembe sing wajib. Belum sembahyang sunnah Fatihah lagi. Setelah sholat doa Fatihah lagi. Lebih-lebih ketika mengkhususkan Fatihah hadiah untuk orang tua Fatihah lah lagi hebat. Makanya sangat rugi apabila ada seorang bapak ibu yang sama sekali tidak mendapatkan ganjaran dari ilmu manfaat. Simple, Fatihah maring anak. Selama anak masih hidup membaca Fatihah, mengamalkan Fatihah, lesan muni Fatihah, orang tua dalam kubur tetap mendapatkan saluran ganjaran dari dunia sampai ke alam kubur orang tua. Itu yang namanya al-ilmi yang tafa'u bihi, ilmunya yang bermanfaat. Yang mengajarkan sudah meninggal tapi muridnya mengamalkan dengan baik, barokahnya ilmu manfaat, gurunya tetap mendapatkan barokah yang namanya al-ilmi yang tafa'u bihi. Yang ketiga adalah awwaladin sholihin yad'ulah. Saya pernah ditanya, apakah doa orang hidup kepada orang yang sudah meninggal doanya sampai? Doanya sampai. Walaupun ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kirim doa, ya tidak masalah, itu kan pilihan. Tidak masalah, itu pilihan masing-masing. Nafsi-nafsi, dewek. Tidak suka tahlilan, tidak masalah. Tidak suka kirim doa, tidak masalah. Tidak suka ziarah kubur, tidak masalah. Itu pilihan, terserah. Tapi yang tidak setuju jangan sampai mengatakan doanya tidak sampai. Bagaimanapun doanya tetap sampai. Perkara tidak suka tahlilan, tidak suka kirim doa, tidak suka tawasulan, tidak masalah. Itu pilihan masing-masing. Tapi jangan kemudian mengatakan doanya tidak sampai. Kanjeng Nabi melewati sebuah makam. Tahu jeng Rasul dan sahabat bahwa melewati makam tadi ada orang yang di dalam makam mayit tadi disiksa, mendapatkan siksa kubur. Kemudian jeng Nabi berhenti sejenak, perlu nih mendoakan yang di dalam kubur, meringankan beban siksa di alam kubur orang mayit tadi. Sahabat dijak, sahabat ndonga, nggih ya Rasul, mendoakan. Ini dalil berarti nopo? Doanya orang kepada orang yang sudah meninggal, doanya sampai. Apalagi doanya anak kepada orang tua, jelas-jelas awalatin sholihin yad'ulah.
Luar biasa. Ini dalil bahwa doanya kita sampai. Kanjeng Nabi mengajarkan doa untuk mayit. Kemudian apa lagi? Setelah Kanjeng Nabi berdoa, Kanjeng Nabi mengambil pelepah kurma dari pohonnya yang masih ada airnya, yang masih basah, yang masih baru dari pohonnya. Dia ambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan di atas kuburannya. Jelem. Siringnya maknanya adalah selama ini pelepah masih mengandung air, masih ono banyune, si ana banyune makhluk Allah meminta kepada Allah jalur ngapura untuk mayit yang ada di dalam kubur. Saya dapat ilmu ini dari Romo Kiai Haji Khalwani Berjan Purworejo. Nih, ini orang Jawa, orang Sunda kalau ziarah seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan pakai pelepah kurma yang ada airnya. Kita di rumah pakai persiapan. Bawa yang namanya bunga nganggo kembang. Kembang selama masih ada airnya, itu air meminta kepada Allah jaluk ngapura kanggo mayit sing manggon nang alam kubur. Ditambah lagi kembang itu wangi, harum baunya, harum gandane, wangi gandane. Lah, perkara sing harum, yang wangi, sesuatu yang wangi adalah kesukaan, kesenangan Kanjeng Nabi. Kembang kue mau kembang garing rata-rata 5-7 hari per 1 minggu garing. Mulai apik temenanan nek pada ziarah saben Jumat. Jumat ini kuburan, Jumat ini kuburan nek kober. Orang kober, orang anak kesempatan ya sebulan sepisan. Orang daya 2 bulan sepisan. Orang daya setahun Tindo, ya 2 kali, 1 tahun 2 kali ngerti puasa karo ngerti badan. Nggih, tenggun alhamdulillah kada gelem pilih kuburan rumah kuburan yang sudah meninggal leluhur kita alhamdulillah. Tenggun gelem pilih nyambangi kuburan kon pada eling. Makanya kalau orang ziarah yang pertama adalah ndonga, yang kedua kon pada beduli suket. Maknanya adalah beduli nafsu sing kraket. Suket nafsu sing kraket. Rumput Pak, nggih. Suket kan rumput. Nah, suket artinya meduli rumput, artinya apa? Itu memberi makna beduli suket ketika kita melihat kuburan, melihat orang meninggal, kon pada kelingan, kon pada ayu, kon pada beduli suket, kon pada beduli mensaputi sesuatu yang nafsu sing isi pada kraket nempel dalam tubuh kita, berkelingan siki tili kuburan besok bakal liti siki ngadusi wong mati besok bakal diadusi, siki gotong mayit besok digotong karo wong sing isi urip, siki njujukna wong mati maring alam kubur maring kuburane besok bakal dijujukna wong urip sing butul maring kuburan kula jenengan. Kon gopeng eling kabeh menungsa urip kaya ngapa mesti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Salah satu la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhulunaha. Salah satu ada 3 golongan manusia la yajiduna raihatal jannati, tidak mendapatkan aroma surga, wala yadkhulunaha, apa maning kepengin mlebu masuk ke surganya Allah. Wong mambune ora diberi apalagi kepengin masuk. Wong ada orang yang diberi wangi belum tentu mampir. Contohnya apa? Contoh, Bu, Ibu pernah ke pasar? Pasar mana sayang? Banjarsari. Ibu jalan-jalan ke pasar diomong sayang baper. Ibu ke pasar Banjarsari, ibu jalan-jalan ke pasar Banjarsari. Di situ tempat pasar banyak orang atau pedagang-pedagang bakul-bakul. Nang kono diantaranya ada bau sate, berarti nang kono ono bakul sate. Setelah ibu jalan-jalan, ibu tercium aroma sate, ngerti kalau di situ ada bakul jualan sate. Saya tanya, is ngertian bakul sate? Kira-kira ibune mampir apa ente? Ndek ayah
Mohon. Nggih. Entah punya duit. Lah, berarti kan artinya belum tentu. Lah, sing mampir sing ora. Be sing kena wangine be belum tentu mampir, apalagi yang belum kena wangine surga. Surga itu tercium jarak 1000 tahun, bukan 1000 meter, 1000 tahun. Surga tercium datang hidung kita bersama. Berarti saking apa? Banget wanginya surga. Aja maning mlebu wangine surga be ndak diberi oleh kepada kita dari Allah. Yang tadi bakul sate, yang kita diberi wangi mambune sate, aroma sate belum tentu mampir. Pilihannya dua, mampir apa orang, artinya belum tentu mampir. Ajaman yang sing urung genah mambune babar blas ora bakal mampir. Golongan yang pertama, al-awwalu qati'ur rahimi. Orang yang pertama, golongan yang pertama orang-orang yang tidak, artinya wong sing banget ing celaka. Yang pertama adalah orang yang suka medhot, memutus tali silaturahmi. Cara ngene kula ora gelem guyub rukun karo kancane, ora gelem guyub rukun karo tanggane, ora gelem guyub rukun karo sedulure. Nomor 1. Maka barokah kita di Sindang Hayu pertama kita acara seperti ini dalam rangka yang pertama adalah hormat kedatangan Kanjeng Nabi, yang kedua mertebal iman kita bersama, yang ketiga guyub rukun karo sapa bae, berjumpa orang banyak bisa guyub rukun, bisa kita silaturahim karo sapa bae dadi wong sing bejak dunya akhirate. Menepis yang pertama, orang yang banget cilaka adalah orang yang suka memutus tali silatur. Lah kacar seperti ini adalah menggandeng tali silaturahim, mempertebal silaturahim kita, erat guyub rukun karo kancane. Allahumma amin. Nomor 2, wassalimani usakat. Golongan yang kedua, orang yang sangat celaka itu siapa? Yang kedua adalah orang yang diberi kelonggaran rezekinya, tapi jangankan zakat, sedekah babal. Wong sugih tapi pelit, wong sugih tapi medhit, wong sugih medhit bakhil kayak upil udane. Wong kaya jangankan ibu surga, mambune swarga biar bakal bareng karo Allah. Begitu celakanya wong sugih diberi kelonggaran rezekinya, tapi jangankan zakat, wong sedekah babar blas. Nomor 3. Nomor tilu ya. Nomor 3, hiji 2 3. Nomor 3, kue apa? Eta naon? Yang mau belajar privat bahasa Sunda. Nomor 3, orang yang sangat celaka itu siapa? Nomor 3, wasalis aqul walidain. Nomor 3 adalah anak sing berani kepada orang tuanya, anak sing duraka karo wong tua, anak sing bani karo wong tua. Mulanya tidak ada, tadi saya katakan, tidak ada anak atau alak keturunan yang sugih yang hebat tanpa prihatin. Wong nembe nang weteng wis gawe rekas wong tua. Ya, muta-muta bae, mangan ora enak, turu ora kepenak. Ya, wetenge gede, ya Allah, marendi wetenge gede, marendi digawa wetenge. Orang mungkin digeledak nak kulkas kan orang mungkin ya. Iya, wetenge kemana-mana dibawa perut besar, rekasa prihatin. Nembe nang weteng wis gawe rekasane wong tua. Tapi kan cari nafkah rekasa nggih, Pak. Bisa imbang. Makanya saya katakan
tidak bisa dikatakan rekasa wong wadon apa mending rekasa wong lanang. Semuanya pada rekasa dengan perannya masing-masing. Wong lanang yo cari nafkah banting tulang ya rekasa. Ibunya juga tidak bisa dikatakan lihat-lihat mboten. Ibu hamil, potongnya gede, melumah ya kayak kura-kura aneh, miring ya rada di kemul malah rada di maning. Muta-muta masyaallah rekasa, dile-dile sate enak barang hamil rasane ora ya Allah mulane semuanya rekasa dadi wong lanang ya rekasa suami rekasa wong wadon apa maning rekasa mulane ketika Sayyidina Umar ketika dimarahi istrinya itu diam saja. Sayyidina Umar itu preman-preman Mekah hebat ali sing gadung tapi ketika dia milih istri Umar diam saja. Pada suami takut, sieun istri suami sieun takut, sieun. Ini boleh sule. Iya. Kenapa? Ketika ditanya oleh Abu Dzar, ya Umar, kamu adalah laki-laki. Iya. Panjenengan adalah sahabatnya Kanjeng Nabi. Iya. Panjenengan adalah panglima perang Kanjeng Rasul. Iya. Tapi kenapa panjenengan dumai bojo diomel istri diam saja tanpa berkutik dan berucap satu pun kata? Apa jawaban Sayyidina Umar? Padahal Umar orang hebat, galak, nenteng pedang, enggak dibawa seperti itu, enggak dilarak, dibawa di nopo. Saking beratnya pedangnya Sayyidina Umar, tapi diomeli istri diam saja. Tomo ibu lingkro karo ketap, ketrim, ya Allah. Apa jawaban Umar ini ada di dalam kitab Mauqudul Jen. Kenapa Umar? Sayyidina Umar, sahabat Kanjeng Rasul yang paling hebat, paling kuat dan paling galak kaya Umar. Omeli istri kok diam saja. Diomel istri kok diam saja. Apa jawaban Umar? Ya Abu Dzar, saya bukan susis. Suami sieun istri. Tapi saya memahami atas istri saya. Wong lanang rekasa. Tapi nek diimbang-imbang model kayak gue timbangannya lebih rekasa seorang perempuan di dalam rumah tangga. Wong wadon kerjane ora keton tapi kesele luar biasa. Hidup ibu-ibu. Memang followernya ibu Pak. Follower ibu ebo. Ya makanya Masya Allah. Bulannya yang orang-orang lembu. Sepemudun. Himpit ibu-ibu bet-bet. Bulannya yang gepeng orang lembu. Foto mas. Senggukan. Lah nanti orang kerasa sampai gede-gede. Gencet ngane. Ya Allah bulannya orang berlembu ya. Ya Masya Allah. Kembali ke laptop Sayyidina Umar. Senajan wong wadon itu kerjanya tidak terlihat, tapi kalau capek lebih capek seorang istri di dalam rumah tangga. Wong wadon kesel atine, kesel pikirane, kesel awake. Laki-laki kalau banyak masalah gampang tambahnya. Wong lanang nopo kopi kental 1 gelas karo 7-6 sampo juga pah. Tapi perempuan mudah banyak pikiran. Wong wadon menumpuk pikiran, menumpuk sampah kehidupannya. Ketika wong wadon sedang ngomel pada suaminya, yakinlah itu bukan sedang benci atau marah tanpa alasan, tapi itu istri sedang membuang sampah kehidupannya. Laki-laki harus siap jadi tempat sampah. Sabar, saya juga penasaran itu bojone yang cerewet apa orang? Iya. Amin. Tapi memang yang namanya istri memang walaupun bagaimanapun tetap harus cerewet. Betul Pak, malah wajib. Betul. Saya kalau duduk sendirian renung ya Allah. Saya berpikir dimasuk bojone ini apa cerewet apa orang? Ini cerewet apa? Orang lemu apa orang dan ini lemu. Kinsun.
Ah, wow, kata dia. Kayak gitar Spanyol. Ya, kula nggih nonton ibu. Memang yang namanya seorang istri memang wajib cerewet. Harus cerewet. Satu, kalau ibu ndak bisa cerewet, anak nakal dibiarkan saja. Anak dolanan api geni jurna bae. Anak dolanan nang pinggir sumur jurna bae. Kecemplung nang ngorong-ngorong. Mulane aja dolanan nang pinggir sumur wis kecemplung nang ngorong. Iya, bocah penekan wit, lem penekan kudune cerewet, cendol. Malah mudun. Sampai itu mau mudun, malam duri. Mulanya ibu kudu sabar, kudu cerewet. Jiwa pendidik kudu cerewet. Tadi saya katakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Maka jiwa seorang guru, jiwa pendidik, jiwa pembimbing harus cerewet. Contoh guru-guru PAUD, guru-guru TK. Ayo nak, ayo main sini lah. Ini dadalah lah. Dengan ibu harus cerewet. Ibu seorang pendidik harus cerewet. Yang kedua, di samping wajib cerewet, ibu-ibu memang bakat. Nomor 3 ya memang turunan wong cerewet. Bakat cerewet. Kalau bapak-bapak yang di sebelah pulau niki mbak bapak-bapak mendel mawon kalem lesa. Takoni karo tanggane ya simpel padat jelas sesuai dengan pertanyaan. Dari mana Pak? Parung. Beli apa? Rokok. Kanti Pak ngarepan. Nawasi tilik jalan. Dari mana Pak? Konomburi. Nawasi tilik sawah. Sesuai dengan pertanyaan. Simpel padat jelas sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan kebutuhan. Ibu-ibu. Takoni siji jawabane 70.000. Kalau bapak kan simpel Pak, dari mana? Dari sawah. Napa sih kita tilik tanduran biasa? Saking kono Pak warung, itu apa tuku rokok? Piye, rokok biasa. Simpel pada jelas Kang tilik ngarepan, mesti tilik perawan. Biasa. Simpel pada jelas. Loh, sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau ibu jajal coba ditanya apa jawabannya mbu. Oh, apa? Kalau apa nih selenje? Apa? Saking pundi? Kan warung janji kapal orang apa sih minyak goreng larang, gula larang. Nah, sekarang ada bapak baik ketemu keluarga sini nomor aku turun masalah. Jadi jangan bapak muda sampai kapal larang. Kalau masih bapak muda juga jangan bapak sama nomor aku kena kapal masalah. Selain sekian masalah larang apa berapa malu bukunya sekian larang apa masalah. Ini masalah apa? Ya Allah ditimbun apa itu larang muda. Orang apa aja jangan apa kebangetan karo yang begitu cerita kayak kamu bukan orang mikir. Takone guru kan ngendi jawabane ana minyak goreng ana utang juga bagamba wong wadon mulane siji oke nyong jane ya bisa cerewet jane ya mulane nyong cerewet apa ini bojone cerewet ya tapi pada cerewetnya malah rame padu ya iya mau dari mertuane krungu dari dikendang tidak Lah inilah Masya Allah. Yang ketiga ibu memang turunane wong cerewet. Dari namanya saja sudah kelihatan Hawa. Hawa itu pengucapan mama Hawa. Kalau saya Bapak itu turunannya Bapak Adam. Adam itu pengucapan mingkem Adam. Mulane Bapak itu pendiam, Bapak itu alasan, Bapak itu lesa kalem anteng apa meneh nek lambene kesumpel ludut wis ora ganteng maning orang menikmati kukus blondro papo ya Allah niko ada 3 golongan tadi. Yang pertama orang yang nopo jangankan masuk surga, harumnya surga pun saja tidak diberi oleh Allah. Yang pertama golongannya adalah orang-orang yang suka medhot tali silaturahim. Yang kedua adalah wong sugih diberi kelong rezeki, jangankan zakat dibayar, wong sedekah babar blas, wong sugih tapi medhit, betitil, bakhil, buntut kasiran. Oh, kuciran. Ya berarti simbol pelit. Yang ketiga adalah apa tadi? Anak yang durhaka, berani kepada orang tua. Semoga masyarakat Sindan Hayu, Kecamatan Banjar
Sari diberikan kemudahan rezeki lancar barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak dzurriyyah sholih sholihah, selamat dunyane, selamat akhirate, mulya dunyane, mulya akhirate. Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ghafirina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fa hayyina rabbana bisalam wa tafsina al jannata daru salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala alidayatul jalali wal ikram. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa syiatatan fil ilmina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan 'inda al mautina wa maghfiratan ba'da al mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina najatan min ma'anil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bina al-bannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli afali muqtaimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh raqasina waghfir lana ma ghayra wasi'al karami. Nuwun kula pating kula pamane bias sedaya romowi bahaya pating wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.